Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nurhalija, kelas Akuntansi Syariah 5A, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi tugas individu, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatunisa, SEMSI. Saya akan memaparkan materi tentang teknik akuntansi sektor publik. Sebelum saya memaparkan materi yang saya jelaskan, terdapat submateri teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengertian teknik akuntansi sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi sektor publik. Yang ketiga, fund accounting akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, fokus pengukuran dan basis akuntansi sektor publik. Pengertian teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik itu meliputi akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Terdapat beberapa teknik akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan. Keterbatasan penggunaan dalam arti dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Yang keempat, akuntansi kas. Akuntansi kas adalah sistem akuntansi yang mengakui pendapatan ketika uang tunai diterima dan mengakui beban ketika uang yang dikeluarkan. Yang kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual adalah metode akuntansi yang digunakan perusahaan dengan mana mengakui pendapatan saat diperoleh dan mencatat pengeluaran saat terjadi, terlepas dari waktu uang tunai berpindah. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat. Fund accounting atau akuntansi dana. Pengertian. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana dimaknai sebagai dana kas. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vetter tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Persamaan akuntansi dana. Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa aktiva sama dengan kewajiban sama dengan ekuitas. Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Fokus
Pengukuran dan basis akuntansi dalam akuntansi sektor publik. A. Fokus pengukuran. Akuntansi keuangan sektor publik adalah salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan sektor publik juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada organisasi sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. B. Basis akuntansi dalam ASP. Basis akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, basis akuntansi itu ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, basis akuntansi menurut organisasi sektor publik itu ada 4, meliputi basis kas modification, basis kas menuju akrual, dan basis akrual. Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas. Keunggulan basis kas itu mencerminkan pengeluarannya aktual, real, dan objektif. Yang kedua, basis kas modification. Menurut Butir 12 dan 13 tentang kebijakan akuntansi Kemendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modification adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual. Yang ketiga, basis kas menuju akrual. Menurut PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Dan yang terakhir, yang keempat, basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengaku transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.